Halo, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua senang ya. Tetap semangat jalani kehidupan ini sekalipun di rumah saja. Kelanjutan dari episode yang lalu, kita akan berbicara tentang hati nurani. Namun bisa kita pikir dulu, merenung dulu tentang pertanyaan ini. Hati apakah selalu benar? Nalar apakah tidak pernah salah? Hati dan nalar tidak selalu benar. Ada terkadang kita mengatakan, hati kita mengatakan ini A dan terjadi A, tapi tidak selamanya A. Kita punya pengalaman itu? Lalu kemudian menurut saya dia begini, data kita tidak lengkap, informasi kita tidak cukup, jadi kesimpulan kita juga salah. Bagaimana dengan hati nurani? Pembentukan antara semua hal yang kita rasakan di hati kita, yaitu emosi kita, ego kita, dan hawa nafsu kita. Hal-hal yang kita rasakan, dia bekerja sama dengan nalar. Tapi tidak semata-mata usaha hati nurani itu ya. Daya upaya usaha kita sendiri. Bahwa hati, otak dan hati kita bekerja dan ada hal di balik itu juga, yaitu pengalaman. Pengalaman pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sejarah kehidupan turut membentuk apa yang hati dan otak bekali dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang internalisasi nilai yang murni, hakikat manusia. Dan lihat, bukan hanya pengalaman, bukan hanya hati dan otak, tetapi yang namanya nur ani atau cahaya hati atau jiwa. Itu juga berasal dari yang di atas. Cahaya itu yang menanamkan dan meneguhkan nilai dalam hidup atau hati kita. Yang mengajari hati dan otak untuk mengerti tentang hakikat manusia dan keberadaan Sang Khalik. Ada tugas dan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Dan hati nurani harus dikelola, dibentuk. Pembentukan pertamanya adalah rumah atau keluarga kita. Penting orang dewasa atau orang tua mengajarkan hal sederhana yang saya jumpai. Saya pulang dari sekolah saya waktu itu masih di SD, dan saya cerita kepada orang tua saya marah-marah gitu kan. Teman saya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Terus papi saya bilang begini, kamu jangan cerita temanmu. Temanmu itu tidak ada di sini. Temanmu tidak bisa membela dirinya. Dan temanmu tidak mengerti apa percakapan ini. Tidak bisa membela dirinya, itu keadilan. Bagaimana sportif berbicara dengan teman, dilatih dari dalam rumah. Kalau menghendaki kebaikan dan kebenaran, jangan-jangan kita yang salah menilai, atau dia yang memang harus mengubah kehidupannya karena dia sendiri sadar lewat dialog atau percakapan. Saya menerima nilai itu dan menjadikan hati nurani. Kalau nggak ada orangnya, sudah nggak usah dibicarakan. Kenapa? Orang yang nggak bisa bela dirinya dan orang itu tidak tahu apa yang kita percakapkan. Belum tentu benar. Hati nurani mengajarkan nilai dan terus terjadi pengulangan terinternalisasi, itu menjadi jati diri manusia yang murni atau yang diharapkan, yang mulialah sebagai manusia ya. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan kita butuhkan yang namanya nur atau cahaya itu. Minta untuk dia memberikan kesadaran dan dorongan rasa tanggung jawab yang penuh lewat kehendak baik untuk kita lakukan. Dan tidak bisa tidak, kita wajib mengerjakannya. Karena kita menghormati Tuhan dan karena kita mengasihi sesama. Bukan seperti ini. Saya gak mau memfitnah orang ya. Karena saya takut nanti nama baik saya dibilang orang jahat. Saya gak mau fitnah orang. Tapi
pernyataannya, kesadarannya harusnya begini. Saya nggak mau memfitnah orang karena saya tahu itu jahat. Dan itu menjahati sesama saya. Dan itu menjadi panggilan. Jadi hati nurani bukan menyangkut diriku sendiri, tetapi juga sesama kita. Apakah itu baik bagi sesama? Dan apakah itu berguna membangun sesama atau tidak? Hati nurani juga menyangkut tanggung jawab ke alam semesta. Karena kita sadar, kita harus mengerjakan perbuatan baik itu. Mengandalkan diri sendiri bisa? Enggak bisa. Hati nurani juga bisa salah karena proses-proses pembentukannya tidak benar. Jeda adalah waktu untuk merenung ulang apa yang sudah terjadi di belakang kita. Mindset apa yang tertanam dan dorongan hati seperti apa yang ada pada kita. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Karena terangnya itu menuntun kita atau nurnya itu membimbing hati nurani kita. Nurani kita. Sehingga dikatakan hati nurani. Membimbing jiwa kita. Sehingga saya menganjurkan kita bersama miliki waktu jeda, ingat tanggung jawab untuk membina sesama, generasi-generasi yang kemudian tanamkan ajaran, beri teladan, maka orang akan mendorong dirinya untuk mengikuti apa yang dilihat sebagai yang baik dan benar. Penting membiasakan dalam hidup ini, mari hidup bernalar. Mari mengusahakan hidup bernalar, mari menggunakan hati, mari pakai budaya, mari pakai etis, estetika, dan mari ambil kebijaksanaan lewat pendengaran, lewat pengamatan, lewat semua hal yang kita alami, dan minta Dia menuntun kita untuk mengatakan kepada diri kita, ini kebenaran yang mulia. Ini yang menyenangkan hatinya, ini yang bisa mendatangkan kebaikan bagi sesama dan diri kita sendiri pun bahagia. Kita melakukan segala sesuatu melampaui rutinitas, aktivitas. Kita mengerjakan dalam kesadaran yang penuh bahwa memang kita wedi dan asih, menghormati dan takut akan Sang Halik, tetapi juga mengasihi sesama dan alam semesta. Kita akan berjumpa lagi di proses bagaimana kita mengolah hati nurani.